Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. 1 Samuel 10 ayat 24, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian hidup raja. Saudaraku yang terkasih, dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan suatu tugas pelayanan adalah sebuah anugerah, suatu berkat yang tidak dapat ternilai karena tidak semua orang beroleh kepercayaan itu. Dipercaya berarti diberi mandat atau tanggung jawab, dan itu untuk dikerjakan atau dilaksanakan. Apabila ada orang yang dipercaya untuk sebuah tugas, tapi ia lari dari tanggung jawab tersebut, berarti ada kemungkinan orang itu tidak siap secara mental untuk mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya, atau orang itu memandang rendah, memandang remeh tugas tersebut. Saudara yang terkasih, sikap inilah yang ditunjukkan oleh Saul, raja pertama bangsa Israel. Ketika segenap umat Israel berkumpul untuk memilih seorang raja dan membuang undi, maka Samuel dalam 1 Samuel 10 ayat 20 dan 21 menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Hasilnya terpilihlah Saul. Namun pada saat nama Saul dipanggil agar berada di tengah-tengah mereka, ia tidak berada di tempat saudara, melainkan bersembunyi di antara barang-barang, seperti tulis dalam 1 Samuel 10 ayat 21 dan 22. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Saudaraku, sikap dan tindakan yang Saul tunjukkan dengan bersembunyi ini merupakan suatu tindakan bodoh dan kekanak-kanakan. Sikap lari dari tanggung jawab inilah yang pada akhirnya selalu diperbuat oleh Saul di sepanjang hidupnya. Ketika melakukan suatu kesalahan, dia enggan mengakuinya, tapi cenderung menyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain. Bukankah banyak juga orang Kristen punya sikap seperti Saul ini?
mudah sekali lari dari panggilan Tuhan dengan berbagai macam dalih atau alasan. Sibuk bekerjalah, merasa tidak siaplah, dan sebagainya. Dan ketika melakukan kesalahan, kita enggan mengakuinya dengan jujur. Karena itu ingatlah saudara, lari dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan adalah tanda bahwa orang tersebut belum dewasa secara rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kepercayaan dari Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa melakukan, menyelesaikan, mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan memang tidak mudah. Justru itulah kami selalu memerlukan Tuhan. Kami perlu tuntunan, bimbingan, dan kekuatan yang baru dari Tuhan setiap waktu. Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau terkadang bahkan di antara kami ada yang lari dari tanggung jawab, lari dari setiap kepercayaan yang Tuhan sudah beri dengan berbagai macam alasan. Kami tidak lagi melayani karena sibuk, tidak punya masa, tidak punya waktu, dan sebagainya. Dan berbagai macam dalih-dalih yang kami sampaikan sebagai alasan bahwa kami belum siap untuk melayani Tuhan. Hari ini Tuhan, panggilan Allah kepada setiap kami, dan biarlah ketika kami mendengarkan firman ini, kami meresponi bahwa panggilan yang mulia ini tidak diberikan kepada semua orang. Tuhan tahu kapasitas kami. Tuhan sudah sediakan setiap mahkota yang terbaik bagi setiap kami yang dengar firman Allah ini. Biar kami meresponinya, bukan hanya cukup sebagai orang Kristen diselamatkan Tuhan, jadi orang percaya, tapi juga menjadi pengikut dan pelayan Tuhan di berbagai macam aspek kehidupan ini. Ya Tuhan, ini kami Tuhan, kami tidak mau seperti Saul yang bersembunyi, tapi kami mau datang pada Tuhan, menyerahkan keterbatasan yang kami miliki dan hati yang tulus ikhlas untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, percayakan bagi kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur, memuliakan nama-Mu untuk firman Allah hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bila ku ingat kembali semua kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, membuat hatiku terkagum akan kesetiaan-Mu Tuhan yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di hidupku. Tuhan, bila ku masih diberi waktu, ku mau hidupku untuk menyenangkan-Mu. Bila ku ingat kembali semua kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidupku, membuat hatiku terkagum akan kesetiaan-Mu Tuhan yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di hidupku. Tuhan, bila ku masih diberi waktu, ku mau hidupku untuk menyenangkan-Mu.
Tuhan, ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu di hidupku. Tuhan, bila ku masih diberi waktu, ku mau hidupku untuk menyenangkan-Mu. Ku bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Bila ku masih diberi waktu, ku mau hidupku untuk menyenangkan-Mu. Ku mau hidupku untuk memuliakan-Mu. Ku mau hidupku untuk Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.